Jadi sudah tahu belum apa itu kepercayaan diri? Belum. Tahu? Ada yang tahu? Nah, kepercayaan diri ialah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dan potensi yang dimilikinya, misalnya seperti bakat atau minat tadi. Orang yang percaya diri biasanya lebih berani mengambil keputusan, tidak mudah takut, dan mencoba hal-hal yang baru. Kepercayaan diri bukanlah yang seperti merasa paling hebat, tetapi mampu menerima diri dan yakin bahwa kita itu bisa berkembang menjadi lebih baik. Nah, ada beberapa contoh, yaitu berani bertanya di kelas. Di sini ada yang berani bertanya di kelas lah. Coba, sekarang. Lalu hubungan percaya diri. Rasa percaya diri memiliki hubungan sangat erat dengan kesehatan mental. Jika seseorang memiliki rasa percaya diri yang baik, maka ia akan lebih tenang menghadapi masalah, tidak ada stres, lebih optimis, memiliki pikiran yang positif terhadap diri sendiri. Namun sebaliknya, jika seseorang kurang percaya diri, maka ia akan mudah merasa cemas, takut gagal, minder, atau minder. Minder itu kayak mengasingkan diri dari kelompok. Nah, karena itu membangun rasa percaya diri sangatlah penting agar kondisi mental tetap sehat dan stabil. Nah, kemudian adalah faktor yang mempengaruhi percaya diri. Faktor yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Yang kedua itu pengalaman masa lalu. Ketiga itu lingkungan sekolah, lalu yang keempat itu harga diri. Nah, berikutnya itu adalah cara mengatasi pikiran negatif. Pikiran negatif sering muncul karena kritikan orang lain. Jadi ini sudah pernah lebih kritis. Lalu kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Lalu pengalaman gagal. Jika dibiarkan, pikiran negatif dapat menurun rasa percaya diri. Lalu cara mengatasinya yaitu adalah berpikir positif. Lalu fokus pada kelebihan masing-masing. Kelebihannya itu seperti bakat, minat, misalnya dari suka olahraga, pidato, atau enggak kegiatan inspiratif juga. Lalu memberikan contoh afirmasi dengan kalimat saya mampu, saya bisa berkembang, lalu saya berharga. Lalu kemudian itu menerima diri apa adanya, bukan ada apanya. Menerima diri berarti mampu menghargai kelebihan dan kekurangan diri. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Setiap orang memiliki kemampuan dan kekurangan masing-masing. Dengan menerima diri, kita menjadi lebih tenang, tidak mudah minder, lalu menjadi fokus pada mengembangkan potensi diri. Nah, jadi kita perlu menjadi seperti orang, tidak perlu menjadi seperti orang lain untuk merasa dihargai. Lalu kemudian membuat tujuan yang realistis. Tujuan yang realistis adalah tujuan yang sesuai dengan kemampuan dan dapat dicapai secara bertahap. Contohnya itu adalah belajar lebih rajin setiap hari, berani berbicara di depan kelas, lalu mengurangi rasa takut saat tampil di depan umum atau presentasi. Ketika tujuan kecil berhasil dicapai, rasa percaya diri akan meningkat secara perlahan. Yaitu gunakan prinsip spesifik atau jelas, terukur dan bisa dicapai. Lalu
Kesimpulan. Materi ini dapat disimpulkan bahwa percaya diri sangat penting untuk kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari. Rasa percaya diri dipengaruhi oleh lingkungan, pengalaman, dan cara kita memandang diri sendiri. Kita dapat meningkatkan percaya diri dengan berpikir positif, memikirkan hal-hal yang baik tentang diri kita, lalu menerima diri apa adanya dan membuat tujuan yang realistis. Nah, semakin kita mengenal dan menghargai diri sendiri, maka semakin kuat rasa percaya diri yang kita miliki. Pernah nggak sih lo merasa nggak nyaman sama diri lo sendiri? Nah, misalnya lo nggak nyaman sama diri lo sendiri yang ngerasa kayak gak punya hal positif gitu, atau mungkin pas ada tentang prestasi yang jauh lebih banyak daripada lo jadi ngerasa minder dan menjadi rendah diri, dan mungkin lo juga ngerasa ketinggalan nih sama temen lo yang kelihatannya punya sesuatu yang advance banget, dan lo merasa bahwa kemampuan lo itu bukan apa-apa gitu. Nah, gue termasuk orang yang pernah ngerasa kayak gini. Gue punya beberapa teman juga yang punya sama kayak gue, tapi pada saat mereka tuh kayak banyak banget, dan gue selalu mikir ya dan gue apa gitu dibandingkan dia kan. Nah, pas gue mikir kayak gitu, perasaan gue langsung jadi sedih, withdraw. Bahkan ada satu waktu dimana gue merasa kalau gue nggak benar dan ya memang bisa itunya gitu. Dan menariknya ini, setelah gue belajar psikologi, gue baru belajar tentang perasaan-perasaan yang gue rasain itu, dan ini berhubungan dengan sebuah konsep nih yang bernama self-esteem, atau kalau bahasa Indonesianya harga diri. Tapi di video ini gue bakalan belajar nih menggunakan term self-esteem. Jadi di waktu kuliah itu gue pernah ngisi salah satu kuesioner yang ngomongin soal self-esteem, dan ternyata bener banget nih, hasil yang gue peroleh itu adalah self-esteem gue berdasar rendah. Dan kalau lo juga pernah merasakan apa yang gue rasain, yang saya ceritain ya, saya buktikan nih bahwa lo juga punya self-esteem yang rendah. Tapi mungkin ada beberapa nih dari lo yang belum ngerti tentang self-esteem. Tapi gak apa-apa, di video kali ini gue bakal ngupas tuntas pembahasan soal self-esteem. So, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman lo semua. Oke, jadi self-esteem itu apaan sih? Nah, self-esteem itu didefinisikan sebagai evaluasi positif individu terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau menurut salah satu pakar self-esteem nih, namanya Rosenberg, orang yang punya self-esteem yang tinggi itu adalah orang yang cenderung menghormati dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya adalah orang yang pantas. Nah, sebaliknya orang yang punya self-esteem rendah adalah orang yang cenderung menganggap dirinya itu rendah diri dan menganggap bahwa dirinya itu gak pantas buat menerima apa-apa. Nah, tapi pertanyaannya mungkin munculnya kayak gini kan, kalau orang yang self-esteemnya terlalu tinggi bukannya emang jadi narsis ya? Nah, kalau terlalu tinggi emang bisa juga nih self-esteem itu jadi negatif dalam aku. Contohnya itu ya, kepribadian narsistik. Nah, makanya self-esteem yang baik dan ideal itu adalah self-esteem yang positif tapi seimbang gitu. Gak terlalu tinggi tapi gak terlalu rendah juga. Jadi pandangannya itu tetap realistis tapi tetap positif juga dengan diri kita sendiri. Nah, terus sebenarnya apa sih dampak positif self-esteem buat kita semua gitu? Jadi dampaknya tuh banyak ya. Kalau self-esteem lo baik, lo itu bakal punya kecenderungan untuk punya nilai yang bagus di sekolah. Dan selain itu, lo juga bakal punya kecenderungan untuk gak ngerasa stres, gak ngerasa depresi, dan juga lo punya kecenderungan untuk hidup lebih lama daripada mereka yang memandang diri mereka itu negatif. Dan ada juga nih penelitian yang menemukan bahwa mereka yang punya self-esteem yang baik itu cenderung bakal lebih aktif. Dia lebih sering menginisiasi hubungan dan punya kemungkinan lebih besar buat berbicara di depan orang banyak. Dia bakal punya kemampuan public speaking yang lebih jago. Dan orang-orang yang punya self-esteem yang baik itu percaya bahwa mereka adalah pemain yang baik. Dampaknya apa? Jadi ya mereka tahu apa kemampuan mereka dan mereka juga tahu gimana cara ngembanginnya supaya mereka bisa menjalani hidup yang bahagia gitu. Nah, kalau seseorang punya self-esteem yang baik, ini bakal jadi poin yang membuat mereka jadi lebih bahagia, aktif, dan bisa berkontribusi buat lingkungan mereka. Terus gimana nih kalau orang punya self-esteem
adiksi ya, depresi dan kecemasan gitu, serta kualitas hidup yang buruk dan hubungan yang buruk juga. Jadi dampaknya banyak banget kan. Nah, tadi kan udah dibahas nih tentang dampak positif dan negatifnya. Terus gimana nih caranya ngebangun self-esteem yang baik? Gue tuh dulu pernah mikir kalau self-esteem gue yang rendah itu bisa langsung ditingkatin dengan hanya sekedar kalimat positif. Misalnya, lo bisa kok, atau kalimat lo positif. Padahal hal ini tuh nggak selamanya berlaku untuk semua orang dan harusnya mungkin diselingi dengan cara-cara lain. Nah, kira-kira apa nih cara-cara yang efektif buat ningkatin self-esteem? Berikut ini bakal gue jelasin nih cara yang mungkin bisa lo coba. Dan sebenarnya gue sendiri udah nyobain dan proof. Pertama, langsung diri lo sendiri, termasuk kemampuan apa yang lo kuasai dan gimana cara lo ngembanginnya. Secara langsung lo bakal meningkatkan self-esteem lo. Nah, tapi nih pembahasan mengenai self-awareness sendiri itu cukup panjang dan saya juga sebenarnya udah punya playlist nih tentang self-awareness. Jadi kalau lo pengen tahu lebih banyak tentang self-awareness, lo bisa cek profil 1% dan jangan lupa juga buat nonton video-videonya habis video ini ya. Yang pertama, yang kedua, kurangi membanding-bandingkan diri lo sendiri dengan orang lain. Kenapa nih nggak boleh membanding-bandingkan diri atau istilahnya social comparison? Jadi kalau individu membandingin dirinya sama orang lain, mereka tuh jadi kebayangin kalau hidup ini tuh adalah sebuah kompetisi. Jadinya membanding-bandingin kan antara pencapaian dirinya sendiri sama pencapaian orang lain, membandingin juga kemampuan diri sendiri sama kemampuan orang lain gitu. Misalnya nih, lo ngeliat story atau post Instagram teman-teman lo yang udah kerja di perusahaan yang kayaknya lo wah banget, atau mungkin lo ngeliat temen lo lagi liburan ke luar negeri, atau lo ngeliat temen lo lagi quality time sama pasangan mereka, terus kayak lo tuh jadinya merasa diri gitu. Nah, mungkin kalau lo udah merasa kayak gini, solusinya adalah ya kurangi nih membanding-bandingin diri lo. Cara praktisnya gimana? Ya kalau misalnya Instagram, lo coba detox Instagram. Nah, beberapa temen gue udah ngelakuinnya dan mereka bilang kalau misalnya nge-detox, saya lihat saya Instagram ya, itu membuat mereka ngerasa jauh lebih baik. Kenapa? Karena mereka jadi menyibukkan diri dengan hal lain gitu, hal yang lebih berguna. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri dan jadinya gak ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu. Jadi mungkin solusi ini bisa lo coba ya. Oke, yang ketiga adalah berolahraga. Oh, berolahraga. Nah, mungkin lo udah tahu kan kalau olahraga itu punya dampak positif, mulai dari kondisi fisik dan mental yang sehat, bisa ningkatin energi level, bisa ningkatin kapasitas oksigen, dan menariknya olahraga ini juga bisa ningkatin self-esteem. Gua dan beberapa teman gua dulu pas skripsian nih sempat nyoba buat olahraga di sela-sela skripsian. Jadi tiap Kamis tuh kita jogging 30-40 menit di stadion kampus UI. Jadi hitung-hitung gerak biar gak cuma di depan laptop doang. Nah pas habis olahraga, meskipun capek gitu ya, tapi gua tuh rasanya kayak fit gitu. Dan jadinya karena udah punya achievement ini, jadi gua kayak bangga sama diri gua sendiri. Dan karena gua berhasil ngelakuin ini secara rutin selama beberapa minggu, ternyata nih hal simple kayak gua menyusun rencana aktivitas olahraga gitu dan ngikutin aktivitas olahraga itu bisa membentuk sense of achievement di dalam diri gua. Dan menurut penelitian nih, hal ini tuh berperan dalam meningkatkan self-esteem di diri gua. Jadi kalau misalnya lo merasa mungkin jarang olahraga, gak ada salahnya buat lo nyobain olahraga karena udah ada dampak yang bikin lo sehat. Ini juga bakal ningkatin self-esteem lo gitu. Yang keempat, ngelakuin kegiatan volunteer. Kalau orang ngelakuin kegiatan volunteer, mereka tuh kan lagi ngelakuin perbuatan yang baik ya buat orang lain dan juga buat masyarakat gitu. Dan menariknya nih, hal ini tuh bikin timbul perasaan sukses gitu ketika lo volunteer. Jadi ketika ada orang yang ngelakuin volunteer, mereka tuh jadi ngerasa bangga gitu sama diri mereka sendiri. Dan gue sendiri sebenarnya sempat ngobrol nih sama salah satu volunteer yang kerja di community center yang kemarin gue datengin selama di US. Namanya itu Vivian. Vivian cerita kalau habis kuliah itu dia sempat kerja di salah satu perusahaan konstruksi, tapi habis itu dia resign gitu dan akhirnya mulai volunteeran di community center ini. Si Vivian ini bilang kalau misalnya volunteeran ini bikin dia jadi seneng dan bikin dia jadi bangga sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia jadi bisa membantu orang lain dan bisa ngasih sense of achievement buat dirinya sendiri. Baik lagi ya, kalau seorang individu udah merasa bangga sama dirinya sendiri, kayak Vivian yang bangga dengan pekerjaan volunteernya, kemungkinan besar nih si individu ini juga bakal mandang diri mereka dan masa depannya dengan kacamata yang lebih positif. Dan ini udah terbukti valid. Selain itu, ngelakuin kontak langsung sama orang-orang juga nih, itu bakal bikin kita punya self-esteem lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang mungkin gak volunteeran gitu. Nah gimana, jadi udah mulai paham belum nih soal self-esteem? Nah kalau udah, kalau bisa bantu nih tingkatin self-esteem para manusia-manusia kita, jangan lupa dengan like, comment, dan subscribe. Oke? Cerita pengalaman-pengalaman yang gua bacain di screen ini adalah cerita dari salah satu penulis fan, yaitu Andin. Ini bukan cerita gue,
thanks kepada Andin karena udah ngebagi ceritanya tentang self esteem. Akhir kata, gue Evan dari 1%. Thanks. Baik. Gimana videonya, Dedi? Berapa total? Oke, kita selanjutnya itu ice breaking. Nah, lakukan ice breaking sebelumnya. Nah, Hari ini saya mau makan donat. Siang ini saya mau makan apel. Hari ini saya mau makan donat. nah, kita akan ice breaking. Coba dihitung dulu. Dua, tiga, Kok mau balik? Ayo mau balik. salah satu bagi 4 berapa? Jadi kita itu bikinnya kelompok satu orang isinya 4 orang, ada yang 5 orang. Cepat. Bisa nanti geser dulu bangkunya tuh meja. Next, kita akan sedikit. Cepat. Berdiri. Bisa. Nah, ini ya.